nomor 9 itu perikopnya. Perikopnya dilihat. Anda buka Bible atau tidak? Perikopnya apa di situ coba? Coba baca perikopnya. Buka. Ya, baca perikopnya. Di ayatnya ke-9 ini ya? Enggak, perikopnya dibaca. Ini kalau Anda tahu perikop, Anda Kristen kok nggak tahu perikop nih, saya kasih tahu perikopnya. Nih, Anda coba lihat punya saya besarkan dulu ya judulnya. Judul ya. Pak, judul. Coba Anda lihat di sini. Ini kebalik Anda, coba di sini apa? Perikopnya. Mempelai perempuan mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di antara putri-putri Yerusalem. Yang dipuji laki-laki atau perempuan? Yang dipuji dikatakan perikop ini mempelai perempuan. Loh, enggak di sini ya. Yang dipuji siapa? Yang memujikan perempuan nih. Ya, mempelai perempuan memuji. Siapa yang dipuji, laki-laki atau perempuan? Laki-laki di hadapan putri-putri itu jawabannya. Saya tadi sudah menjelaskan kaidah bahasa Ibraninya. Mungkin terlalu berat bagi Anda. Di dalam perikopnya saja, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Jadi yang dipuji ini adalah seorang laki-laki. Makanya tadi saya menjelaskan. Yang pertama ya, langsung ke ayat 16-nya. Perhatikan di sini. Di ayat ke-16-nya gini. Di antara wanita jelita, sebentar, di antara bro. wanita Sebentar, salah Pak. ini, Bang, ya, berarti. Sebentar, Pak. Pak, jangan dipotong dulu, Pak. Biar diselesaikan. Ya, sebentar. Kan Anda nggak paham. Ya, di sini hikomam takim fehkula mahmadim. Di sini ada isim isaroh, kata tunjuk jeh. Tadi saya sudah berulang kali menjelaskan ya. Kalau kata tunjuk untuk perempuan bukan jeh, tapi jot. Nah, di sini jeh. Jeh ini kata tunjuk untuk laki-laki. Kalau misalnya ada dua orang laki-laki, itu eleh. Kalau ada satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki, seorang perempuan, itu kata tunjuknya eleh. Ya. Kalau perempuan jot, kalau laki-laki jeh. Ini sendiri kata tunjuknya adalah kata tunjuk laki-laki. Kemudian ayat 10 tadi yang Anda bilang, putih bersih merah kekasihku. Pak, Anda cari di dalam perjanjian lama, tidak pernah ada orang yang kulitnya putih kemerah-merahan kecuali Nabi Muhammad, dan tidak pernah ada nabi yang tercatat di dalam kitab suci, yang tercatat di dalam hadis, yang membawa 10.000 orang kecuali Nabi Muhammad. Nah, makanya saya tunjukkan tadi nih, saya ulangi lagi nih, rupanya Bapak baru nyimak ya. Nih Pak, saya tunjuk lagi ya Pak ya. Ini saya dari awal ya, ayat 10. Nomor 10. Boleh saya potong sebentar, Iya, Bang? sebentar Pak. Ini kan Bapak minta penjelasan toh. Ini kan saya sedang menjelaskan. Saya cuma mau ngasih tahu Pak, ini yang tidak ada terakhir, dikatakan Pak. di situ membawa Iya, itu enggak ada. sebentar Pak. Ini adanya. Sebentar Tidak Pak, ada sabar kata-kata Pak, di ayat sabar 10 itu Pak. Itu membawa. kan Sabar, Pak. Pak Yono, sabar jangan Pak. terlalu Aduh Pak Yono. Bapak ini. Pak, perhatikan ini ya. Dulu kata membawanya gimana, Pak? Iya, sebentar. Oke, sabar Pak ya. Kata membawanya Sabar gimana, Pak, saya jelas. sabar. Ini Bapak katanya. Saya sabarin, cuma saya pengen tahu gimana saya mau menjelaskan. Karena tidak ada kata membawa, Mel, kerja tetapi dong, di Mel, di mute antara dulu, Mel. adanya. Mel, di mute dulu, Mel. Bentar, Ini Pak. belum apa Beresin sudah dulu, Bang kejang. Nadar. Jangan kejang-kejang Iya. dulu, Pak. Santai, Iya, Pak. jangan Santai, kejang-kejang dulu Pak. Sabar ya. Ini saya jelaskan dari awal lagi. Iya. Aduh Bapak, ini kan saya mau jelaskan. Saya nggak maksa Bapak percaya. Nggak apa-apa. Perhatikan Pak ya. Kekasihku, ini Pak, berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Oke, di sini pada esensinya adalah, ini esensi Pak ya. Pada esensinya, karena di dalam Sirah Nabawi sendiri, kata membawa itu adalah narasi dari penulis. Tetapi pada faktanya, Rasulullah bersama 10.000 orang. Sekarang gini, pembuktian terbaliknya adalah, siapa di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama ada sebuah naskah yang tertulis kodeks manuskrip fragmen perkamen yang menyatakan ada ada seorang yang kulitnya putih kemerah-merahan yang pernah kemudian bersama dengan 10.000 orang. Anda cari di dalam Torah, Anda cari di dalam perjanjian baru, tidak pernah ada. Tadi saya sudah menjelaskan ciri-ciri yang membawa atau berserta di antara 10.000 orang itu hanya Nabi Muhammad. Di sini ciri-ciri yang pertama putih bersih, kemerahan ya. Ciri yang pertama kulitnya putih, yang kedua kemerah-merahan, yang ketiga 10.000 orang. Di ayat ke-11-nya Pak.
Di ayat ke-11-nya di sini rambutnya mengombak. Di dalam riwayat yang sahih, tanya ustadz, tanya kiai, mudah-mudahan di sini banyak kiai, ini ada kiai dewa. Rambutnya mengombak. Itu Nabi Muhammad juga rambutnya mengombak. Nah, di antara ciri-ciri tersebut teridentifikasi pada ayat ke-16-nya, Pak. Ini entry point-nya ya, Pak ya. Saya tidak memaksa Anda percaya, silakan Anda percaya atau tidak. Langsung saja dalam bahasa Ibraninya hikomam takim fahullah Muhammadim zahdodi wa zahrai. Kita lihat di sini, Pak. Ini kan kata Mahmadim nih. Kata Mahmadim diterjemahkan menjadi menarik. Sekarang saya tanya sama Bapak. Nah, itu ada kata Hamad. Sekarang tolong bacakan ini kepada saya. Anda sendiri yang baca. Coba bacakan yang kencang, Pak. Dibuka mute-nya, Pak. Ini Alkitab Bapak, Pak. Halo, Pak. Oh, nggak kelihatan. Aduh. Atau dibacain aja Bang Nandar, dia kan tahu. Udah, ini sudah saya klik, yang baca. saya. Ini Pak, ini nih Pak. Coba ini sudah saya gede. Ini coba dibaca. Oh ya, udah kelihatan sekarang. Iya ya, coba. Di Arabic Hamidah, terus means, terus price and the name. Siapa, Pak? Muhammad. Terus comes from the root. Artinya tahu nggak apa artinya? Kalau saya nggak salah paham, Hamidah berarti pujian, dan nama Muhammad berasal dari akar kata tersebut, begitu. Nah, itu sudah, saya nggak mau memaksa ya. Di dalam Islam itu la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya hanya menunjukkan secara hukum sebagai seorang lawyer muda, ya, saya bertanggung jawab secara hukum bahwa ini merujuk kepada Nabi Muhammad berdasarkan orang Kristen itu sendiri. Saya hanya menyampaikan, Pak. Anda mau terguncang kek, Anda mau percaya kek, itu bukan tugas saya. Tugas saya bukan memberi hidayah. Saya hanya jalan menyampaikan kebenaran. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bisa dilanjut ayatnya merujuk pada Nabi Muhammad. Secara spesifik baca Quran surat Yasin ayat ke-1 sampai 4. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Muhammad, engkau ini adalah di antara para rasul. Apa kata Allah? Ala syiratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu Nabi Muhammad. Ini menafsirkan Al-Quran dengan Bible. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Yohanes 14 ayat ke-6. Anohi haderek ph ehmet. Ternyata Yohanes 14 ayat ke-6 juga itu merujuk kepada Nabi Muhammad loh. Dalam bahasa Ibraninya saya hafal itu. Anohi akulah, haderek jalan, ph ehmet aku adalah jalan bagi Ahmad, kata Yesus. Kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesus, Yesus adalah jalan bagi kedatangan Ahmad, roh kebenaran. Tapi dalam bahasa terjemahannya beda. Dalam bahasa Ibraninya, saya tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Takutnya dikatakan berdusta. Jadi Nabi Muhammad itu jelas ada. Sudah dijelaskan oleh Yesus. Saya tunjukkan kepada Bapak ya. Yohanes 14. Boleh saya salah sebentar, Bang? Ya, sabar nanti setelah ini ya. Nih Pak, saya tunjukkan ya. Bahkan Yohanes 14 itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Perhatikan di sini. Nih saya ya. Amar lo Yesua, berkata Yesus, ani haderek, aku adalah jalan. Jalan siapa? PH Ehmet. Di sini ada alef mem tap ya. Dalam fonetik spellingnya dibaca Ehmet. Aku adalah jalan bagi Ahmad. PH Hayim dan kehidupan. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hidup yang kekal itu yang disampaikan oleh roh kebenaran, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terima kasih. Nah, mungkin Bang Yono mau ngebantah atau mau ini, silakan.
Saya tidak membantah ya, tapi dari terjemahan tadi kalau Bang apa namanya Bang Nandar menyampaikan bahwa terjemahannya tadi Hamidah berarti pujian. Nama Muhammad berasal dari kata tadi itu. Kalau nama Muhammad itu berasal dari kata itu, saya setuju. Ya iya udah. Dikatakan namanya loh ya, bukan orangnya loh ya, bukan oknumnya loh ya. Kalau saya pahami. Ya gimana, Nama gimana? Muhammad dimanapun bisa memakai dari rujukan kata ini, bukan hanya kepada mohon maaf Nabi Muhammad begitu. Ya kan gini Pak. Katakan nama. Terus siapa nama itu Muhammad hari siapa? ini bukan hanya dipakai. Ya sebentar, bukan hanya dipakai Muhammad di oleh situ siapa sekarang saya tanya Muhammad. Pak? Oke, setelah ini Bapak jawab terserah. Sekarang saya tanya, Kidung Agung atau dalam bahasa Ibraninya Sefer Sir Hasirim, Perek Hames, Misfar Ses Esreh, Muhammad di situ untuk siapa? Sekarang saya tanya. Gini, ini kalau saya Kidung Agung itu pemahaman saya begini. Kidung Agung itu adalah puji-pujian. Enggak Pak, saya enggak tanya arti Kidung Agung. Yang saya tanya, kan Bapak sudah mengakui bahwa itu adalah Muhammad dari akar katanya. Bukan, kan? saya enggak mengakui itu adalah Tadi Muhammad. apa kata Bapak? Asal Tadi Bapak nama. Saya Dia bilang nama. Nama tapi bukan lain sosok, cuma nama doang. Pertanyaannya, siapa sosok yang bernama itu? Silakan Pak. Ya, nah itu Sosok siapa yang sosok? bernama Pak Muhammad Madi hari dilanjut ini. sebentar ya. Aku mau pipis dulu. bentar. Saya lanjut. Ya. Sosok yang bernama Muhammad hari ini itu bukan hanya, mohon maaf, Nabi Muhammad. Banyak sekali. Bahkan Kalau mungkin banyak zamannya- Pak, siapa zamannya sosok? sang Nabi. mungkin Siapa zaman- Pak yang di Bible siapa? Oh, kalau yang di Bible ini menunjuk kepada nama, bukan. Ya nama menunjuk itu sosok, nama itu siapa Pak yang di Bible? Ya saya nggak tahu nama. Nama itu banyak. Hari ini yang bernama Muhammad siapa? Waduh, saya bisa Enggak, yang ada di tetangga Bible, saya Pak. sebelah kiri, saya bisa menunjuk tetangga Yang saya ada di sebelah Bible kanan. Pak, sesudah Yesus siapa? Emang ada Nabi Muhammad sesudah Yesus di Bible siapa? Kok nanyanya sampai ke sana? Ya memang Pak. Loh, ini kan jauh sekali sebelum zaman Yesus. Ya terus siapa? Ya, saya nggak tahu itu menunjuk kepada nama, bukan oknum kok. Ya kalau Anda mengetahui nama itu Muhammad, mesti juga Bapak tahu sosoknya siapa. Oh, saya nggak tahu nama itu banyak. Oh, ya yang udah pakai. kalau nggak Zaman tahu. Muhammad mungkin, mohon maaf, mungkin yang pakai bukan hanya Muhammad. Iya, tapi Muhammad tetangga Bapak itu Bahkan mungkin Muhammad sebelum itu ada. Silakan, Bang Dewa. gelar di zamannya Ya, Muhammad. sekarang gini Pak, cari nama Muhammad di zaman Yesus Pak, cari nama Muhammad. Kalau di Di zaman zaman Salomo. Yesus itu hidupnya di Israel. Ada atau enggak? Ada Ya, atau nggak enggak di ada di zaman? Israel. Baik, kalau Tapi tidak Arab ada, banyak. siapa lagi Pak? Siapa lagi? Baik, banyak. Tunjukkan satu nama sebelum nama Muhammad itu ada. Tunjukkan Muhammad satu itu- nama Muhammad siapa? Kalau nggak salah Muhammad itu juga pernah dipakai oleh seorang panglima atau tentara perang yang dari Tayaye. Baik, siapa namanya? Abad berapa? Siapa namanya? Kita cek di sini. Kita cek. Saya nggak hafal abadnya ya. PA juga berarti. Saya nggak hafal abadnya. Ini loh, Pak. Ada Pak. Pernah Pak, gini baca. sejarahnya Pak, izin Pak ya. Sebelum Muhammad dari Tayayi itu saya orang pernah baca. dengerin dulu Pak, orang yang Abadnya pertama berapa? kali Mungkin kalau nggak salah, dengerin dulu Pak. Pak, izin sabar, Pak. Abad 7 atau abad 8 saya lupa. Iya iya, Anda lupa. Itu juga Orang namanya yang Muhammad pertama dari Tayayi kali sebagai gelar. dengerin dulu Pak. Orang yang pertama kali memakai nama Muhammad adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diberi nama itu, sebelumnya nggak ada yang pakai nama itu Pak. Sesudah Nabi Muhammad pakai, kemudian banyak yang pakai. Pertanyaannya Bang Dewa tadi itu, sebelum Nabi Muhammad memakai nama itu, apakah ada sebelumnya memakai nama Muhammad? Nggak ada Pak. Sampai 2 menit sebelum kiamat nggak nemu. Itu maksudnya tadi pertanyaannya Pak. Lanjut. Gitu. Iya, Nggak jelas begini. sekali. Atau saya lanjutkan juga ini. Pertanyaan ditambahi Pak. Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 10 kan dia di antara 10.000 orang. Kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya mengombak, ya, terus baunya harum. Nabi Muhammad itu ya pernah di bekas tikarnya itu diperas sama Utsman atau Umar itu karena wangi. Sesuai dengan Kidung Agung. Pertanyaan saya tambah ini. Muhammad mana yang pernah hidup di antara 10.000 orang? Ya berkumpul nih 10.000 orang. Muhammad yang mana yang kulitnya putih kemerah-merahan? Muhammad yang mana yang rambutnya mengombak? Coba
Saya tunjukkan datanya. Kalau saya nggak mungkin berdusta, Pak. Nih dalilnya, Pak ya. Ini dalam Sirah Nabawi. Nah, nanti Bapak tunjukkan tuh Muhammad. Ya, sebentar Pak ya, sebentar Pak. Ini saya tunjukkan Pak ya. Saya tunjukkan Pak ya. Saya nggak mau. Iya, tapi nggak apa-apa karena Bapak kan biar meyakinkan saja, Pak. Kalau Nabi Muhammad itu kulitnya putih, Pak. Kemudian ini hadisnya sahih ya. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan. Di sini ada footnote, Pak. Ya, nomor 2. Kita lihat nih, Pak. Di sini apa? Sahih Bukhari, Pak. Tanya Ustadz, tanya alim ulama. Sahih Bukhari itu adalah kitab terbaik kedua setelah Al-Quran dari segi autentisitas. Sekarang ini ya. Tuh, sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Muhammad mana yang kalau Bapak nggak suka dengan kata membawa, oke. Muhammad yang mana yang pernah hidup di antara 10.000 orang yang berkumpul? Satu. Muhammad mana yang kulitnya putih kemerah-merahan? Muhammad mana yang rambutnya mengombak? Coba Bapak jawab, silakan. Harus ada data ya. Ya, oke. Ya. Kalau saya mau jujur, saya nggak ngerti Muhammad yang Nggak mana. ngerti dia. Udah jangan ya. dipaksa nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi gini, saya cara memahami Kidung Agung itu berbeda. Bapak kok nggak ngerti masih memahami gimana sih? Enggak, gini, cara memahami saya, cara. Oh iya. Saya tunjukkan cara memahami saya Kidung Agung itu beda. Kenapa? Namanya Kidung itu Cara adalah Bapak sebuah salah, Pak. pujian. Cara Bapak salah sudah ya. Bapak Mohon tidak tahu, maaf. tidak usah Kalau dilanjut. namanya Dimaafin. Kidung itu- Dimaafin, Pak, Tunggu, dimaafin. saya mau Sudah. jawab. Mau dijawab Pak, apa tadi enggak? Bapak sudah bilang tidak tahu. Loh, Tidak usah yang dijawab, Bapak tidak usah memahami saya dijelaskan. nggak Ya sudah, Karena- tidak usah dijelaskan. Tidak usah Saya dijelaskan. mau memahami Itu Kidung jauh Agung, lebih bukan bijak, Pak. Muhammadnya, saya nggak pengen Nggak tahu. usah, Pak, nggak usah. Bapak nggak usah Kalau nggak usah, ya menjelaskan. sudah. Baik, siap. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak usah, ya Ternyata sudah. dia tidak tahu, dan kami yang tahu di situ. Sementara setelah kami kasih tahu, ternyata dia tidak mau tahu. Ya sudah, kalau Bukan seperti nggak mau itu. tahu, itu kan hanya Sudah, Pak. sebuah nama. Iya, sebuah. merujuk kepada Baik, sebuah nama. Baik. Sebuah nama, baik, itu siap. ada orangnya, Nah. Pak. Kalau gitu oke. Pak, Oke, yang kalau namanya gitu, nama, saya Pak. Lanjut Pak, nanya dengerin ya. dulu, Pak. Dengerin izin dulu, Pak. Ya, Yang sama namanya Bahani aja nama, deh, Pak. sama Bahani Jujur loh ya. satu-satu, kasihan ya. Pak, Saya yang sudah namanya jujur. nama itu pasti ada Oke, orangnya, saya sudah Pak. jujur, boleh lanjut nanya. Oke, Ya. oke. Lanjut nanya saya. Entar dulu kesimpulannya ya, Pak ya. Yang namanya nama, dengerin dulu, Pak. Yang namanya nama pasti ada orangnya. Nggak mungkin tidak ada orangnya. Ya itu yang saya mau tanyakan. Boleh nggak tunjukkan data sejarah yang menunjukkan bahwa Muhammad itu benar-benar ada data sejarahnya? Loh, ini Ada Itu data Sirah Nabawi sejarahnya ya, Pak? zamannya. Sirah Nabawi ya. Saya lanjut. Tunggu dengarkan dulu. Aduh. Data sejarah ya, bukan Al-Quran, bukan hadis. Data sejarah. Ingat. Ya nggak sekali bisa, lagi. Pak. Harus hadis, Ada, Pak. tenang aja, Sejarah tenang di aja. zaman Ada, Muhammad. Ya, ya, Bang ya. Ada, nih. Bang Andi, Ditunjukkan. ada. Zaman Ada, ditunjukkan. Solo, ada. Nih, Iya, saya tunjukkan. ada. Saya tunjukkan ya. silakan. Kalau sudah saya Santai, tunjukkan, ya. tolong Anda tobat ya. Nih, saya punya datanya. Data apa sih yang nggak saya punya? Nih, kapok. nih apa? Ini siapa, Pak? Orang Kristen atau orang Islam, Pak? Nih, Pak. Namanya si Karen Armstrong. Mantap. Tahun berapa? Loh, Masih katanya nanya. tadi minta data yang bukan hadis, yang bukan Al-Quran tentang Di sebuah zamannya data. Ini Pak, Muhammad hidup itu tahun berapa itu? loh, astagfirullah, udah disampaikan data ngeyel. Ini loh Pak, Karen Itu di Armstrong tahun ini berapa? Saya minta kan yang di Aduh. zamannya Muhammad hidup. Ini datanya Pak, ini Karen Armstrong mengutip Itu data-data tahun yang berapa? Saya susah tanya ini itu orang. tahun berapa? Kasih aja bukunya tahun berapa itu buku nggak apa-apa. Tahun Oke, berapa? buku ya. Nih Pak, bentar ya, di mana nih? Ini bukunya terbit ya, penerbit ke terjemahan, ini terjemahan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini tahun 2001. Oke. Saya kalau kan tanya, sebentar, di ini kan zamannya Muhammad ini hidup. astagfirullah, ini Terjemahannya orang susah 2001, Pak. Diterjemahkan Nih. 2001. Kalau di sininya 1996. Tuh. Judul asli Muhammad Biography of the Prophet ya. Ini judul aslinya Pak ya. Muhammad hidup di tahun berapa? Astagfirullah, susah ini. Saya kan tanya Astagfirullahaladzim. zamannya Muhammad Tadi hidup. minta Iya. data Iya, dari kan luar saya jelaskan, makanya Al-Quran, dengerin baik-baik pertanyaan dari luar saya. hadis yang bercerita Saya- tentang kebenaran adanya Nabi Muhammad. Ini loh orang Katolik yang nulis. Aduh susah. Belum, bukan Ya, sudahlah. begitu, saya kan minta datanya di zamannya Nggak, begini Muhammad aja. hidup. Ya udah begini aja, Pak.
anggaplah tidak ada. Sekarang Iya deh. tolong kitab sejarah mana yang menyatakan kalau Yesus itu ada, Pak? Iya, coba. Tunjukkan kitab sejarah. Saya mau ngomongin Ya, Anda tadi kalau ngomong Koplang, sejarah. Anda tadi ngomong Udah cukup ya Pak. udah cukup, Pak. Stop. Stop, Pak ya. Gini loh, Pak, Stop ya. ya. data Udah ya. sejarah. Iya. Saya Iya, buktikan, iya. Pak. Tanya data sejarahnya. Iya, zaman sudah. Muhammad hidup. Iya, Atau sudah, paling Pak. Sudah, tidak, Pak. Sudah, zaman Pak. Sudah. Muhammad sudah meninggal. Iya. Iya. Sudah. Iya. Udah. Selalu aja. Udah Pak, udah Pak. Bapak yang kita mengalah Pak, Bapak yang Ya menang udah, Pak. Bapak menang, Bapak menang, udah, Bapak menang, udah. Iya, Bapak menang. Heeh. Udah, Pak. Datanya Udah, Bapak udah, menang. udah. Data Itu lu udah sejarah muncrat, itu hanya Sugiono, kakek Sugiono, itu Iya. muncrat lu dah. Itu lu udah Oke. muncrat Sugiono. Iya, Data Bapak sejarahnya menang. iya, iya. Udah. Iya. Dadah. Iya, dadah. Enggak, jangan ada dulu, aku lagi belum nanya sama dia. Keluar ya. Iya, dadah. Jangan keluar dulu, saya mau nanya sama dia. Bang Dewa. Dadah. Dadah. Sudah ada data Dadah. Dadah. Bang Dewa. Iya, dadah. sejarahnya. Dadah. Iya. Udah turunin dah, kalau nggak mau turunin. Iya. Kalau nggak mau lanjut turunin aja. Ya, turunin aja ya. Turunkan. Iya. Kalau nggak mau lanjut Dadah. turunin. Ih, stres nih ini siap. orang ya. Ya udah. Gitu ya. Kok gitu amat? Iya. Kejebak Enggak. sih sama dia kan minta data dari luar Islam kata. Ini ada loh datanya. Bingung dia. Ini ada Bang Michael, Ntar dulu. Michael Hart itu orang mana ya? Michael Hart. Orang Amerika ya. Iya, dia merilis tahun berapa itu Nabi Muhammad itu tokoh yang berpengaruh nomor 1. Tuanya nomor 3 loh. Gimana itu? Ya memang ada itu. Ada. Kedua adalah menandakan Nabi Muhammad SAW pernah ada itu punya istri, punya anak. Kan gitu, sederhana kok. Tapi ya orang kalau sudah terrasuki babi, kebanyakan ya apapun data selalu dilawan. Kita nggak maksa sih, terserah. Sebenarnya sih saya mau nanya balik tadi begitu. Kalau memang ya nggak usah Yesus lah ya Bang Dewa. Kalau memang Paulus itu pernah ada, siapa nama orang tuanya Paulus? Jangan-jangan dia anak haram, nggak punya orang tua kan gitu. Kalau Nabi Muhammad jelas orang tuanya ada. Ada. Ya itu saya mau nanya ke dia tadi. Karena kalau nggak jelas orang tuanya silsilahnya ya bisa kan kita lagi memprediksi loh, bisa lagi dia anak nggak bener, kan gitu. Nah kalau ingin diskusi acak kadul ya begitu aja udah, gitu kan. Tapi kita ini diskusi terhormat.